Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan praktikum tentang kecoa. Nah, kecoa ini kan vektor yang menyebabkan penyakit pada manusia dan sangat menjijikkan ya kecoa itu ya. Kalian bisa ngelihat apabila kalian ketemu kecoa di rumah. Nah, ini saya jelaskan untuk kecoanya itu untuk materi praktikumnya. Yang pertama, nama kecoa dari lipas atau kora bahasa Jawanya ya. Nah, Disgeo atau Cosmopolitan terpelenting ya karena familinya itu Platyidae. Biologinya hidup di tempat yang kotor. Nah, sangat kotor untuk kecoa kalau kalian ketemuin kecoa. Dan menyukai kotoran dan semputum pada manusia, makanan manusia yang terkontaminasi seperti nasi yang dibuang oleh warga ataupun dahak yang dikeluarkan atau lendir yang dikeluarkan atau liur yang dikeluarkan. Nah, itu kecoa tuh itulah sumber makanan yang kotor-kotor. Nah, dia menyukai yang tempat-tempat yang kotor-kotor dan lingkungan yang tidak yang warga itu tidak menjaga kebersihannya ya. Nah, kecoa itu akan tumbuh dan berkembang dan makan banyak di tempat lokasi rumah yang tidak membersihkan lingkungan daerah sekitarnya ya. Nah, lipas atau kecoa ini adalah hewan malam yang hidup berkelompok yang makannya skala jenis makanan omnivora. Dia makan daging atau dia makan yang sisa-sisa basi atau nasi atau makanan sayur yang sudah kotor-kotor dibuang itu. Nah, itu sumber makanan kecoanya itu. Dan termasuklah dahak, ginjal manusia pun dia juga makan. Nah, kecoa itu sangat makanan yang sumber makanan itu kotor-kotor. Nah, itu yang menyebabkan tambah banyaknya kecoa di tempat lingkungan ataupun di rumah warga masyarakat itu sendiri. Nah, ini kalian bisa lihat betapa joroknya itu ya, kelihatan ya. Nah, ini kecoa ini morfologinya dari telur, nifa, dan dewasa. Nah, telurnya itu apabila kecoa itu menetaskan telurnya itu dia beribu-ribu dan banyak sekali. Nah, dia suka tempat-tempat yang kotor. Hidupnya seperti itu ya, kotor-kotor yang. Nah, kecoanya itu makin banyak dia akan makin bertambah. Nah, untuk morfologinya ini telur kecoa atau lipas ya. Waktu keluar terbungkus kapsul atau OTHK yang berisi 8 sampai 16 telur butir. Malahan biasanya lebih loh. Dia butiran telur kecoa itu dia bentuknya putih dan agak lonjong. Nimfanya tidak bersayap. Umur dewasanya mencapai 3 tahun. Bayangkan di hidupnya itu ya, kecoa itu. Bentuk tubuhnya pipi dan dorsal halus, warnanya coklat muda, merah, dan hitam. Nah, kalau dia hitam, dia hidupnya di tempat yang kotor-kotor makanannya. Antenanya panjang, filiform, langsing, dan bersegmen. Terus sayapnya dia juga mempunyai sayap 2 pasang ya, sayap. Nah, sayapnya itu bagian dalam tipis seperti membran, tipis banget kalau kecoa itu dia mempunyai sayap. Nah, seperti gambar yang ini ya. Nah, spesies sayap itu ada lagi kategori spesiesnya. Yang pertama spesies Blatta orientalis. Nah, dia oriental crocat. Dia tubuhnya coklat gelap kehitaman, yang seperti di gambar ini ya. Saya di PowerPoint ini saya tunjukkan ya. Nah, dia ukuran panjangnya 2,5 cm saja. Sayapnya dia juga mempunyai sayap jantan tidak menutupi seluruh permukaan abdomen. Sayap betina dia rudimenter. Nah, dia mempunyai sayap. Nah, ini untuk yang kedua untuk kecoanya biasanya namanya Blatella germanica. German atau Bronchoa croton book. Tubuh kecoaknya ini bisa kalian lihat. Tubuh coklat kekuningan, ukur panjangnya 1,3 cm saja, kecil ya, dia bentuknya ya, ukurannya nggak terlalu besar tapi kecil, ukurannya cuma 1,3 cm. Pronotum 2 garis coklat langsing. Nah, jantan ini sayapnya dia tumbuh dengan baik. Nah, dia agak seperti tumbuhnya menutupi seluruh tubuhnya ini. Nah, untuk yang jantan maupun yang betina.
Terus untuk yang ketiga, spesies untuk kecoa Prytaneta americana atau American Contract, tumbuh coklat kemerahan. Nah, ini seperti di gambar ya. Jadi bentuknya dia merah kecoklatan atau coklat kemerahan ya. Jadi dia bisa kalian lihat ini, dia mempunyai ukuran panjangnya 3,8 cm. Nah, sungguh panjang ya kecoa ini ya, panjangnya. Dan sayapnya baik itu laki-laki baik itu perempuan, dia tumbuh dengan baik. Nah, sayapnya ini itu dia menutupi seluruh tubuhnya. Nah, kecoa ini untuk sayapnya dia sangat melindungi tubuhnya. Nah, dia sangat simetris ya. Terus dysgeuskio atau komoslitas banyak terdapat di Indonesia. Dia banyak ditemukan di rumah-rumah di Indonesia, sangat banyak sekali ya. Karena dia kakinya ini sangat khas sekali, berbulu-bulu. Terus yang keempat, spesiesnya Prytaneta australiaceae, Australia Corcoas. Mirip, ada bedanya itu dia sama dengan yang pertama ya tadi ya. Yang saya jelaskan itu Prytaneta american nggak sama dengan Australia sih. Dia bedanya ukuran tubuhnya sedikit lebih kecil. Nah, kalau itu kan lebih panjang kan tadi kan 3,8 cm. Nah, kalau yang ini pinggir toraknya itu garis-garis pinggirnya itu kuning. Nah, bisa dilihat pinggir-pinggirnya itu kuning. Nah, bedanya di situ. Kalau itu kan American kan dia kan kecoklatan, merah kecoklatan, yang ini kan kuning saja. Terus Supela supeliticum Supela supeliticilium brown brightest contract tropical contract. Ini mirip dengan Bracella germanica. Bedanya ini, nah ini bedanya, ini dua garis menyilang warna coklat pada sayap. Untuk sayap laki-laki panjangnya melewati ujung bratia abdomen. Nah, ini kan seperti laki-laki kan dia panjangnya itu ujungnya itu lebih panjang. Untuk yang sayapnya itu dan abdomennya lebih panjang. Sedangkan sayap perempuan untuk yang ini kecoa ini dia lebih pendek. Nah, bulu sayapnya juga menutupi tubuhnya, dia lebih pendek. Nah, jadi bedanya antara laki-laki dengan perempuan seperti ini. Nah, terus hampir dia menutupi abdomennya ini kan. Nah, seluruhnya sayapnya ini menutupi abdomennya. Kalau yang laki-laki kan dia agak lancip dan panjang. Terus untuk penularan penyakit, kecoa bertindak sebagai pertama hospes, pelantara dari Hymenopus diminuta. Terus vektor mekanisme dari virus polio, penyakit polio, terus virus enterik bakteria dari bakteri, makanan, tipes gitu kan, parasit usus, cacing, dan prozoa usus, dan menyebabkan kolera, disentri, dan jamur aspergillus. Ya, kan dari makanan. Nah, untuk kita membasminya, apabila kita di rumah kita ataupun di rumah tetangga kita atau warga kita, sekitar kita ditemukan kecoa. Nah, untuk memberantasnya itu inseksidanya yang pertama bisa kita beli di toko-toko kimia, bubuk klordan 5%. Jadi bubuknya ini diencerkan lagi ya, bubuknya, klordannya. Terus yang kedua, zat kimianya larutan klordan yang 2% atau dengan larutan malatheon, jadi 3%, diencerkan lagi, baru disemprot pada rumah-rumah atau pada lingkungan yang kotor apabila kita ketemukan di sekitar kita itu atau rumah kita itu ketemukan kecoa. Nah, itu agar menghindar dari pencegahan dari penyakit polio, virus, atau disentri, atau jamur. Jadi kita untuk menghindar penyakit yang tidak kita inginkan, baiknya kita membasminya dengan insektisida ya. Nah, untuk ini tugas baca jurnal tentang kecoa ya. Jadi kalian bisa ketemukan baca kecoa jurnalnya itu baik itu internasional maupun nasional atau Indonesia. Jadi kalian bisa baca dari hasil kecoa itu, jenis-jenis kecoanya itu biasanya hidupnya di Indonesia bagian apa. Nah, kalian bisa ketahui dari situ kan. Terus untuk tugas mandiri kalian yang kedua,
sebutkan faktor lingkungan kecoa yang dapat hidup di tempat yang kotor. Jelaskan kenapa kecoa itu hidup di tempat lingkungan yang kotor. Kalau kalian mempelajari 4 poin yang saya berikan, kalian bisa paham kenapa dia hidup di lingkungan kotor. Alasannya kenapa? Jelaskan ya kalian ya. Nah, kemudian digambarkan kecoa itu. Beri keterangan kecoa jantan dan betina. Kalau kalian bisa memahami dan bisa mengerti dari poin yang saya berikan itu, kalian bisa lihat beda antara kecoa jantan dan betina, kalian bisa mengetahui. Nah, di mana letak perbedaan dari jantan dan betina, dan beri keterangannya dan gambar ya. Oke, nanti dikumpulkan sama Bu Selvi. Apabila kalian kurang paham atau kurang mengerti ataupun kurang apa gitu dari pertanyaan saya ataupun dari komen saya, kalian bisa menghubungi saya langsung melalui WA. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.